Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Syahriyar Mamedjarov, yang dengan cantiknya memanfaatkan baris 8 dan lajur H yang lemah untuk meraup kemenangan saat menghadapi Artyom Timofev pada turnamen Aeroflot Open tanggal 21 Februari 2004. Mari langsung saja kita simak partai yang indah yang penuh komplikasi ini. Syahriyar Mamedjarov membuka permainan dengan pion D4 dan Artyom Timofev membalas dengan pion D5, pion C4, pion E6, dan kita lihat di papan pembukaan gambit menteri ditolak. Namun setelah kuda C3, pion C6, komposisi di papan membentuk pembukaan Semislav, sebuah pembukaan yang dikenal solid. Pion E3, kuda F6, kuda F3, kuda B D7, menteri C2. Untuk mengontrol lajur C yang berpotensi terbuka dan diagonal C2H7. Pion B6, gajah D3, gajah B7, rokade, dan setelah gajah E7 untuk memberi kesempatan raja rokade, putih melangkah pion E4 untuk membongkar lajur pusat sebelum raja hitam sempat rokade. Pion pukul pion E4, kuda pukul pion E4, dan tidak ingin melihat kuda putih menempati petak E4 yang aktif, hitam memukulnya dengan kuda. Gajah pukul kuda E4, kuda F6, kuda E5. Pada posisi ini, kuda pukul gajah E4 yang strategis layak dipertimbangkan. Namun hitam memilih benteng C8 untuk melindungi pion C6 yang ditekan kuda dan gajah putih. Benteng D1, kuda pukul gajah E4, menteri pukul gajah E4, rokade, gajah F4, untuk melengkapi perkembangan perwira dengan menempatkan gajah ke tempat yang strategis. Gajah A8, menempatkan gajah ke petak yang ada perlindungan. Benteng D3, pion C5, memberi kesempatan gajah A8 memantau diagonal panjang petak terang dengan tempo tekan menteri. Menteri E3, menteri E8, pion D5 untuk membuka peluang adanya pion bebas di lajur ini. Dan setelah pion pukul pion D5, pion C pukul pion D5, akhirnya putih dapat mewujudkan pion bebasnya. Pion C4, benteng D D1, gajah D6 untuk menghambat laju pion bebas D5. Menteri G3. Kita lihat di sini gajah D6 yang bertugas menghambat laju pion bebas D5 tanpa perlindungan. Sementara keberadaan kuda putih di E5 juga sudah cukup meresahkan. Untuk itu, benteng ke C5 untuk menambah tekanan terhadap pion putih yang bebas bagus untuk dipertimbangkan. Namun di sini hitam melangkah menteri B5 untuk menambah tekanan terhadap pion D5 dan menekan pion B2. Tapi di sisi lain membuat gajah D6 rawan taktik dan petak E7 jadi lemah. Dan putih memanfaatkan ini dengan kuda C6, memberi kesempatan gajah putih menekan gajah D6 yang tanpa perlindungan, dan kuda putih mengincar peta ideal E7. Gajah pukul gajah F4, dan sebelum memukul gajah F4, putih mengambil langkah in between move atau langkah selipan dengan kuda E7 skak. Dan setelah raja hitam bergeser ke H8, barulah menteri pukul gajah F4. Benteng C D8, benteng D2. Untuk menjaga pion B2
dan mencegah menteri hitam menyusup di baris 2. Menteri C5, pion D6. Menghindar dari ancaman gajah di diagonal panjang petak terang, serta untuk melindungi kuda E7. Benteng D7. Benteng C1. Dengan ide mengembangkan benteng di baris 3, utamanya petak E3 dan H3. Yang lebih aktif dengan tempo tekan pion C4, dan hitam melindungi pion C4 dengan pion B5. Benteng C3. Untuk mengontrol baris 3. Dengan adanya perwira-perwira putih yang aktif, posisi hitam memang sudah cukup tertekan, dan hitam berusaha menambah tekanan terhadap pion D6 yang sudah mendekati petak promosi dengan benteng F D8. Namun akibatnya pion F7 tidak memiliki perlindungan. Dan di sini, sebenarnya menteri pukul pion F7 juga cukup bagus untuk memperlemah baris 7 dan 8 dengan mempertimbangkan langkah lanjutan kuda ke G6 dan benteng ke H3. Namun di sini putih melangkah benteng E3 untuk memantau lajur E yang terbuka dan memperkuat posisi kuda E7. Dengan adanya baris belakang dan sayap raja yang lemah, langkah pion hitam ke F6 bisa dipertimbangkan. Namun di sini hitam melangkah benteng pukul pion D6 yang mengakibatkan baris 8 semakin lemah. Sekarang giliran para pecinta catur untuk mengasah kemampuan taktiknya dan menemukan langkah terbaik bagi putih di sini. Silakan di-pause videonya bila dirasa perlu lebih banyak waktu. Baik, bagi yang sudah mendapatkan jawaban, mari kita cocokkan dengan langkah Shahryar Mamedyarov. Langkah itu adalah kuda G6 skak. Sebuah taktik brilian yang memungkinkan lajur D, E, F, dan H jadi lemah. Mari kita analisa beberapa kemungkinan jawaban hitam di sini. Benteng pukul kuda G6 tentu akan dibalas putih dengan benteng pukul benteng D8 yang akan berujung skakmat. Dan bila raja ke G8, maka benteng pukul benteng D6 memancing menteri dan benteng D8 untuk memukulnya, yang mengakibatkan petak E8 jadi lemah. Dan unggul perwira tentu putih menang dengan mudah. Kembali. Dan bila pion F pukul kuda, maka menteri pukul benteng D6. Setelah menteri pukul menteri D6, maka benteng pukul menteri D6. Dan benteng D6 masih kebal dari benteng hitam karena adanya petak lemah E8. Dan hitam tentu unggul. Kembali. Dan dalam permainan aslinya, putih melangkah pion H pukul kuda G6, yang malah membuat lajur H jadi semakin lemah. Dan kini saatnya para pecinta catur mencoba lagi kemampuan asah taktiknya untuk menemukan langkah putih yang terbaik. Baik, mari kita cocokkan jawabannya. Langkah putih di sini adalah menteri H4 skak untuk menggarpu raja dan benteng D8. Setelah menteri H5, menteri pukul benteng D8 skak untuk memanfaatkan lajur 8 yang lemah. Setelah benteng pukul menteri D8, benteng putih balik memukul benteng hitam di D8 skak. Terjadi garpuan terhadap raja dan gajah putih. Dan setelah raja menghindar ke H7, maka benteng E ke E8. Ancaman skakmat dengan benteng ke H8. Dan di sini hitam menyerah. Karena walaupun pion G5 bisa untuk memperpanjang permainan, langkah lanjutan benteng ke H8 tentu merupakan pukulan berat bagi hitam. Karena menteri H5 dan gajah A8 akan jatuh. Demikianlah para pecinta catur.
partai yang indah dari Shahryar Mamedyarov saat menghadapi Artyom Timofev pada turnamen Aeroflot Open tanggal 21 Februari 2004 yang diwarnai dengan pengelolaan baris 8 dan lajur H yang lemah dengan cantik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.